Membangun sebuah pikiran yang telah diubahkan. Bagaimana memiliki pikiran yang diubahkan? Ketika saya melihat masa lalu hidup saya melihat betapa bahayanya pikiran saya. Saya ingat ketika saya berumur 12 tahun, saya pergi belajar agama, dan pelajaran agama tersebut sangat mencuci otak saya. Dan ketika saya lulus dari sana berumur 12 tahun, saya bermimpi menjadi seorang pembom bunuh diri. Saya bermimpi untuk membunuh banyak orang, jumlah yang sangat banyak sekali. Dahulu saya berpikir seperti itu. Dan sekarang kita melihat banyak orang melakukan atau mencoba melakukannya tindakan yang sungguh jahat. Seperti ada benih di dalam pikiran mereka yang ditanamkan sejak lama. Baru-baru ini kita melihat berita penembakan di Las Vegas. Dan saya berkata kepada suami saya, ini bukan perkara 1 menit, ini bukan perkara 1 hari. Ada sesuatu di dalam pikiran di mana orang tersebut tinggal di dalamnya lagi dan lagi. Ada benih. Tidak ada orang yang bangun tidur lalu berkata, aku akan membunuh 100 orang hari ini. Aku akan membunuh ribuan orang hari ini. Aku akan menabrakkan pesawat ke Menara Kembar untuk membunuh ribuan orang hari ini. Selalu ada benih di pikiran yang kemudian bertumbuh dan bertumbuh untuk mengandung dan melahirkan kejahatan atau dapat mengandung dan melahirkan kebaikan. Tetapi tidak ada hal yang tidak terpikirkan. Maka dari itu firman Tuhan berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Bagaimana Anda memberi kesempatan kepada iblis? Di dalam pikiran. Semua berawal dari pikiran. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika saya datang kepada Kristus, saya mulai dapat melihat perbedaan yang jelas antara pemikiran saya dan pemikiran Tuhan. Saya mulai melihat perbedaan dari pemikiran dan perkataan kehidupan yang Tuhan ingin saya hidupi. Dan betapa saya gagal dari standar Tuhan. Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Beberapa waktu yang lalu saya menyimpulkan dulu di waktu yang singkat saat otak saya telah dicuci. Otak saya begitu dicuci oleh agama, bahkan sebagai orang Kristen, dengarkan saya. Otak saya sangat dicuci oleh dunia. Otak saya sangat dicuci oleh keluarga saya dan perkataan orang. Otak saya dicuci sehingga pikiran saya telah diprogram untuk berpikir secara negatif. Pikiran saya diprogram untuk berpikir tentang penindasan. Pikiran yang depresi. Dan saya harus terus berjuang melawannya. Dan melupakan pikiran kotor yang saya tinggalkan dahulu, saya memiliki sikap pesimis, pemikiran gelap. Bahkan mengenai saya, masa depan saya, mengenai karakter Tuhan dan identitas Tuhan, identitas saya, pandangan saya. Dan suatu hari saya menemukan diri saya duduk di dalam hadirat Tuhan dan berjuang melawan pikiran saya. Dalam konflik pikiran saya. Konflik dari dalam. Ada orang-orang yang mendengarkan saya, mereka mengatakan Anda berpikiran ganda. Suatu hari Anda bisa melakukan ini, di lain hari tidak. Tahu kenapa? Ada konflik, ada peperangan dalam pikiran Anda. Saya datang dari tempat di mana saya harus menyerahkan ini kepada Tuhan dan berkata, pasti ada jalan untuk berpikir seperti Engkau. Aku ingin berpikir seperti Engkau. Aku ingin mengubahkan pikiranku. Aku mau Engkau mengubahkan pikiranku. Ubah otakku, Tuhan. Dan ini yang dia katakan. Ya, otakmu telah dicuci. Dan aku dapat mencuci otakmu. Saya terhenyak. Apa? Cuci otak adalah hal yang jahat. Dia berkata, lihat firmanku. Lihat firmanku. Efesus 5 ayat 26 berkata, untuk pria, untuk suami melakukan ini kepada istri, tapi dengar ini. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Tuhan menunjukkan kepada saya
bahwa mencuci otak bukanlah hal yang jahat jika dicuci dengan kebenaran Tuhan. Dan di mana saya menemukan satu-satunya solusi dari rasa pesimis saya, negatif, dan dari pikiran saya yang sepenuhnya menipu. Dan saya harus berjuang melawannya. Dan saya harus selalu terus-menerus untuk melawannya. Saya tidak dapat melukiskannya. Sejak saya melakukannya, ada rasa sukacita dan kekuatan dan juga kemenangan yang mulai saya dapatkan. Meskipun saat saya mulai melakukannya, setelahnya sampai sekarang musuh datang dengan kekuatan penuh karena ia tidak menghendaki Anda sampai di titik di mana Anda berpikir seperti Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa hal itu mungkin. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. 1 Korintus 2 ayat 16, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Saya katakan saya mempunyai pikiran Kristus, tetapi kenapa? Kenapa saya tidak berpikir seperti Kristus? Tuhan berkata, kamu memiliki sesuatu tapi tidak menggunakannya. Anda mungkin mempunyai IQ tinggi, mempunyai otak yang hebat. Bukan berarti Anda tidak membuat keputusan bodoh. Anda tidak punya pikiran bodoh di dalam diri Anda. Jika Anda ingin mengubah pikiran Anda hari ini, jika pikiran Anda ingin diubahkan saat ini, Anda akan mulai membatalkan hal-hal yang dunia sedang lakukan. Orang mulai berkata kepada Anda, dan semua hal ini, semua sampah yang tidak berguna di dalam pikiran Anda harus membatalkannya. Dan saya mulai membaca firman Tuhan dan berpegangan tangan dengan Tuhan dan bersepakat dengan Dia. Ini yang mulai saya lakukan karena Tuhan mulai menunjukkan betapa banyak sampah yang ada di pikiran saya. Dan betapa banyak hal itu diprogramkan untuk berpikir negatif, memikirkan skenario terburuk. Di setiap berita, saya dapat memikirkan hal yang terburuk. Saya berjanji pada Anda, mungkin Anda sedikit bertumbuh di sini, dimanapun Anda tahu, terutama para wanita, Anda merasakan sesuatu yang akan datang ke pikiran Anda, mungkin kanker payudara. Beginilah sifat dosa alamiah kita yang sangat tertarik dengan rasa pesimis. Hal pertama yang harus Anda pahami, kita punya 3 musuh. Saat Anda mau pikiran Anda diubahkan, ada 3 musuh Anda. Salah satunya adalah diri Anda sendiri. Tubuh jasmani Anda, sifat berdosa Anda, yang selalu ingin mendengar dan mengarah ke rasa negatif. Karena Anda hidup dalam sifat berdosa. Dan musuh yang kedua adalah dunia yang terkutuk. Setiap hari dunia menyerang Anda dengan sampah. Anda harus seperti ini, Anda harus selalu terlihat bergaya seperti model, Anda harus punya ukuran tubuh ideal, punya rambut seperti ini, atau seperti bintang ternama, atau orang-orang yang berpakaian seperti ini. Setiap hari Anda harus sesukses ini. Anda harus mempunyai uang banyak, hidup di rumah yang seperti ini, mengendarai mobil seperti ini. Dan jika Anda melakukan semuanya ini, semua akan membuat Anda berhasil. Sebuah hidup yang layak jika Anda seperti itu. Dengan pola hidup dan dunia yang terkutuk, dunia seperti Babel, setiap hari melemparkan banyak hal kepada Anda. Dan Anda menyaksikannya. Jiwa Anda menerimanya. Dan Anda melihatnya di dalam pikiran Anda. Jika Anda tidak menyadarinya, secara tidak sadar Anda akan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kesuksesan, rumah orang lain, suami orang lain, istri, mobil, anak-anak, ibu, bahkan orang tua mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka capai. Dan kita tanpa disadari, kita ada di dalam kekacauan ini. Di dalam lomba kekacauan yang tidak berfungsi setiap harinya. Ya, setiap hari. Bisa Anda bayangkan pikiran Anda? Betapa lelahnya dan letihnya dan betapa negatifnya rasa ini setiap hari. Mengapa? Karena dunia yang terkutuk ini melawan Anda. Setiap hari Anda terbangun menampakkan kaki ke lantai, yang paling pertama Anda menaruh, Anda memasuki, Anda berhadapan dengan dunia yang terkutuk.
Dan musuh yang ketiga adalah iblis. Jadi Anda mempunyai 3 musuh. Iblis berbisik sepanjang waktu di telinga Anda. Kamu seperti ini, kamu gagal, lihat dirimu, hidupmu tidak akan pernah berubah, kamu akan kehilangan ini, kamu akan bla 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 bla. Tapi ketika Anda hendak bertobat, ketika Anda ingin melakukan sesuatu, iblis menghibur Anda. Oh, kamu tidak perlu melakukannya, tidak perlu. Kamu tahu inilah agama, ini adalah agama. Jadi iblis melemahkan karakter Tuhan melalui norma Anda. Jadi Anda mengganti norma Anda dan Anda mulai menyesuaikan dengan dunia. Kenapa? Karena seseorang telah berbisik. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya selalu berkata, iman timbul dari tahapan pendengaran. Waspada apa yang Anda dengar. Saya bertemu dengan seorang wanita. Dia adalah teman sekelas saya di SMA. Dan sungguh kami melihatnya seperti dia yang paling cantik di sekolah kami. Tidak ada yang seperti dia. Maksud saya rasa tidak ada keraguan mengenai hal ini karena kami selalu berbicara mengenai kecantikannya karena memang betapa cantiknya wanita ini. Beberapa tahun kemudian saya bertemu dengannya. Awalnya saya tidak mengenalinya, dia masih wanita yang menarik dan cantik, tapi saya tidak dapat mengenalinya. Dan saat kami mulai bicara dan dia berkata, oh kamu dari sekolah ini ya, lalu kami mulai, wow kita dulu berada di kelas yang sama selama 2 tahun ya. 2 tahun. Dan saya tidak mengerti bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya. Maksud saya dia masih sangat cantik, tapi dia melakukan banyak sekali operasi plastik. Dan ketika saya bertemu dengannya dia masih sangat muda. Dan saat itu kami masih di umur 30-an. Dan dia berkata, ya saya melakukan operasi hidung juga yang ini dan yang itu. Dan saya terus menatapnya. Dan berpikir gadis itu dia tidak membutuhkan apa-apa. Dan saya berkata, bukankah kamu yang dulu di SMA adalah gadis yang paling cantik? Yang itu kan? Dia berkata, oh kamu serius? Tidak bercanda? Ini pernyataan. Saya berkata, ya, tidakkah kamu tahu itu? Dan dia berkata, wow, saya selalu berpikir kalau saya yang paling jelek di keluarga dan di sekolah. Beberapa teman berkata, kakimu gemuk. Dan dia selalu berpikir bahwa dia gemuk karena itu. Maksud saya sungguh mengejutkan. Bagaimana musuh bisa datang dan menaruh keyakinan dalam pikiran tentang Anda, identitas Anda, penampilan Anda dan siapa Anda, hingga perkataan yang menjadi keyakinan di dalam Anda. Dan dengan mengatakan ini hari ini, beberapa orang akan memutuskan perjanjian mereka dengan iblis dan kebohongannya. Karena Anda dilabeli dengan kata-kata itu. Dan ketika saya sampai pada kesimpulan bahwa saya membuat begitu banyak perjanjian dengan iblis tentang diri saya, hidup saya, tujuan saya, masa depan saya, bahwa saya membatasi Tuhan, saya mengatakan kepada Tuhan, tidak, engkau boleh masuk sebanyak itu, tapi tidak boleh masuk sebanyak ini tanpa disadari. Dan saya membiarkan musuh berbicara terus-menerus kepada saya. Berbicara mengatakan kebohongan dan saya percaya itu. Dan ketika saya bicara dengannya, ada pewahyuan yang sangat besar muncul di hati dan pikiran saya. Di mana saya menatap wanita ini dan berkata, wow, Anda pasti bercanda. Ini mengejutkan saya dan Anda tidak mendapati diri Anda cantik. Tuhan berkata, bagaimana denganmu? Kau percaya dan berketetapan bahwa dirimu jelek. Kau percaya, kau sepakat karena orang tuamu berkata engkau bodoh. Saya percaya bertahun-tahun bahwa saya seorang wanita yang lebih rendah daripada pria. Saya mempercayainya ketika saya seorang Kristiani. Saya mempercayainya ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan. Dengarkan saya, membaca adalah satu hal, membaca firman Tuhan adalah satu hal, tetapi mempercayai firman Tuhan adalah perkara lain. Membaca firman Tuhan adalah satu perkara, tetapi menerimanya adalah karunia.
Saya selalu berkata menerima adalah karunia. Banyak orang memiliki karunia di surga, karunia di dalam Tuhan, warisan. Dan mereka melihat karunia itu dan mereka mengakuinya, tetapi mereka tidak mengambilnya dan menerimanya. Mengapa Anda tidak memilikinya? Karena Anda tidak menerimanya. Begitu Anda menerimanya, itu menjadi iman dalam diri Anda. Dan itu mulai meniadakan semua kebohongan yang iblis letakkan di pikiran Anda. Setelah bertemu dengan orang-orang, berbicara dengan mereka, saya mulai menyadari bagaimana mereka berbicara tentang diri mereka. Apa yang mereka pikirkan tentang dirinya dan kepercayaan diri mereka. Saya ada di pesawat beberapa hari yang lalu dan seorang pria mencoba membuka meja sajinya di pesawat dan dia gagal. Semua orang membukanya dan kami memiliki lorong di tengah-tengah kami dan saya mencoba untuk membantunya. Kami menyadari bahwa meja saji itu dibuat berbeda karena pria ini duduk dekat pintu keluar dan saya mencoba untuk membantunya. Dan hal pertama yang dia katakan, "Lihat aku, betapa bodohnya aku." Ini hal pertama yang ia katakan, "Aku begitu bodoh. Aku selalu melakukan hal-hal seperti itu. Semua orang dapat melakukannya, tapi aku tidak." Saya berkata itu tidak benar dan saya tidak akan pergi dan menasehati dia di pesawat. Tapi saya ingin beritahu Anda, ini adalah contoh yang sangat kecil dari apa yang orang yakini tentang diri mereka sendiri dari ucapan mereka. Anda bisa mengerti? Dan Anda bisa langsung mengenalinya. "Aku tidak percaya, betapa bodohnya aku," katanya. Dia percaya bahwa dia bodoh, seseorang mengatakannya. Ada benih di pikirannya di mana ia mempercayai kebohongan iblis dan setiap kegagalan kecil yang datang dalam hidupnya seperti ketika tidak bisa membuka meja saji itu dan itu menyetujui kebohongan di hidupnya, dalam hidupnya. Dan kebohongan itu membatasi tujuan hidupnya. Kebohongan itu membatasi Anda. Membatasi Anda. Saya ingat ketika saya masih seorang ibu tunggal dan saya hampir tidak menghasilkan apa-apa awalnya dan kemudian saya mulai meniti karir. Tetapi pada awalnya itu sangat sulit. Saya memiliki puluhan ribu hutang, kartu kredit dan saya tidak bijaksana dalam mengatur keuangan saya. Saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kami di ujung tanduk dan berjuang menggeliat, frustasi, khawatir, penuh ketakutan dan hidup dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak mengajar Injil kemakmuran saat ini, tolong pahami saya. Tapi saya ingat suatu hari seseorang yang adalah seorang pendeta menasihati saya. Ini kata-katanya untuk saya. Dia berkata, "Isik, mungkin hidupmu, keuanganmu tidak pernah berubah. Kamu tak akan mewariskan apapun untuk putrimu. Dan selalu berada di sini seumur hidupmu. Tapi kamu bisa tinggalkan Yesus sebagai warisan bagi putrimu. Anda akan meninggalkan Yesus, warisan itu bagi putrimu." Perhatikan ini, kebenaran yang ditutupi dengan kebohongan. Dia berkata, "Sepanjang hidup saya akan hidup dalam hutang." Dan Anda tahu pada saat itu, ia seorang pembimbing rohani dalam hidup saya dan saya percaya. Kemudian setelah beberapa bulan, saya pergi ke sebuah pertemuan dan pengkhotbah di pertemuan itu berkata kepada kami semua, katanya, "Jika Anda percaya bahwa hidup Anda tidak akan pernah berubah, hidup Anda tidak akan pernah berubah. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak akan pernah keluar dari hutang, Anda tidak akan pernah keluar." Tahu kenapa? Karena ini adalah perjanjian Anda dengan musuh. Ini keyakinan Anda, jalan hidup Anda. Tapi dia berkata, jika Anda bertobat dari perjanjian yang telah Anda buat dengan musuh hari ini, Anda mengizinkan Tuhan mengubah nasib Anda. Ini suatu kejutan, kebenaran sederhana dalam hidup saya. Dan saya berkata, ya, saya ingin percaya kalau hidup saya tidak akan sama. Saya tidak akan terus berjuang dalam kekhawatiran dan ketakutan setiap hari. Saya mulai percaya dan mulai menyatakan. Dan saya juga mulai membaca doa Yabes
Dan saya mulai berdoa, berkati aku Tuhan, perbesar wilayahku, dan lindungi aku dari iblis di sepanjang waktu. Biarlah tangan-Mu ada bagiku, dan saya memperbesar doa itu. Kiranya tangan-Mu ada bagiku, pelayananku, keluargaku, dan aku tidak pernah mengalami penderitaan. Dan saya mulai berdoa, dan percaya, dan hidup saya mulai berubah. Dan berubah. Tuhan mulai membawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan lagi. Saya ingin sampaikan, setelah pesan itu, dalam 2 tahun saya terbebas dari hutang-hutang saya sampai hari ini. Suami saya dan saya hidup tanpa hutang. Kami tidak hidup dengan kartu kredit, kami tidak hidup dalam hutang. Di awal perjalanan saya mempercayai kebohongan. Saya ingin bertanya, kebohongan apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri yang membatasi Anda untuk naik ke tingkat berikutnya bersama Tuhan? Kebohongan apa yang Anda percayai mengenai diri Anda sehingga Anda harus membasuh diri dengan firman Tuhan, berpegang tangan dengan firman Tuhan dan mengatakan ya dan amin. Dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang Anda, masa depan dan takdir Anda. Hal ini harus mulai terjadi mulai hari ini. Jadi lagi beberapa tahun lalu Tuhan berkata, mari ubah lingkaran ini. Karena kamu datang dari rasa pesimis, kamu mengizinkan satu pikiran negatif, di mana hal itu menjadi tekanan, itulah rasa pesimis. Saya ingin Anda membayangkan sebuah lingkaran seluas ini, lingkaran yang jauh dan lebar di sekeliling Anda, itu dimulai dengan pesimis itu, pembicara negatif, pemikiran negatif. Dan ini bukanlah suatu pemikiran positif zaman baru, kekuatan pikiran dari suatu pengajaran. Ini adalah firman Tuhan. Mereka mengambilnya dari kita. Kita harus mendapatkan kepemilikan firman Allah. Jadi pesimis itu menjadi penindasan. Pikiran pesimis itu mulai menindas Anda, membebani Anda. Terkadang terutama yang berpikiran berlebihan, berpikir. Termasuk indera Anda, kesulitan Anda, kegagalan Anda, pikiran Anda. Jadi semakin Anda berpikir, semakin hal itu tumbuh. Dan menindas Anda. Sampai pada titik di mana, Anda tidak pernah dilepaskan. Anda percaya kebohongan, ini tidak akan pernah berubah. Karena Anda mulai memperbesar pemikiran pesimistis. Dan kemudian penindasan membawa depresi. Begitu Anda dalam depresi, dengarkan saya. Anda sudah memberontak. Dan Anda dengan sengaja menolak firman Tuhan. Anda dengan sengaja menolak firman Tuhan. Saya tahu ini akan membuat marah banyak orang, tapi saya tahu depresi. Dan begitu saya mengalami depresi selama puluhan tahun, saya mengalami depresi. Dan ketika saya seorang Kristiani, saya depresi dan Tuhan berbicara kepada saya, kamu memberontak. Kamu dengan sengaja menolak kebenaranku. Kamu dalam pemberontakan. Kamu perlu terlepas dari apapun yang kau rasakan. Buka mulutmu dan nyatakan firmanku. Dan pujilah aku. Ada ketidaksinambungan antara kita karena kamu menolak aku. Inilah yang terjadi. Ini adalah jebakan. Dan dari depresi hingga bunuh diri. Pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Jadi musuh mulai dengan kebohongan, dengan pikiran pesimis dan segalanya. Kemudian pikiran-pikiran itu mulai menindas. Dan Anda tetap menyimpannya dan tidak menyingkirkannya, tidak menggoyahkan pikiran itu dengan firman Tuhan, lalu berubah menjadi depresi. Dari depresi, lingkaran itu membawa Anda ke tempat di mana Anda tidak ingin hidup lagi. Dan saya ingin memberitahu Anda, banyak orang berkata, saya tidak akan pernah bunuh diri, saya tidak akan bunuh diri. Mungkin dan semoga saja tidak terjadi, tetapi mereka hidup dalam pikiran, aku benci hidupku. Inilah yang dibutuhkan musuh untuk membawa Anda ke suatu tempat. Untuk berkata, aku membenci hidupku, hidup ini tidak layak dijalani. Aku berharap aku mati. Ini adalah hal, tanda yang berarti musuh sudah memiliki Anda.
Filipi 4 ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada kemampuan dalam diri Anda untuk dapat memilih di antara dua, yang baik dan yang jahat, pikiran tentang kekhawatiran dan tentang kesetiaan. Saya memberitahu banyak orang, awasi kehidupan fantasi Anda. Awasi fantasi Anda. Semua jenis fantasi, fantasi seksual, fantasi negatif, awasi. Dan kemudian 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan saya ingin memberitahu beberapa tahun di posisi yang memikirkan semua pikiran negatif ini dan semuanya itu. Dan sungguh saya harus berperang melawan musuh untuk datang ke tempat yang sehat. Tempat yang sehat, kebenaran bersama Tuhan. Tapi saya harus bekerja untuk ini. Seperti itu. Dan itu adalah pilihan. Pilihan harian. Walaupun begitu, saya bisa langsung mengenalinya. Mengapa saya memikirkannya? Mengapa pikiran saya tinggal di dalamnya? Mengapa? Saya ingin memberitahu Anda hari ini. Kita memiliki pikiran Kristus. Jika Anda adalah anak Allah, Anda memiliki pikiran Kristus. Anda hanya perlu mengaktifkannya dengan menggunakannya. Berikan pemikiran Anda kepada Tuhan dan nyatakan firman Tuhan bahwa Anda diciptakan dahsyat dan ajaib. Tuhan memiliki rencana luar biasa untuk Anda. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda atau meninggalkan Anda. Anda indah di matanya. Anda diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Dan mulailah nyatakan Anda lebih dari pemenang. Setiap senjata yang ditempa terhadap Anda tidak akan berhasil. Dan Anda perlu mulai memberitakan, menyatakan, dan mencuci otak Anda dengan kebenaran Allah. Haleluya.